Hadirin yang saya muliakan, insya Allah pada kesempatan pertemuan malam hari ini kita akan bahas materi tematik, ya, di mana sudah hatam kitab Al-Jawahirul Kalamiyahnya. Insya Allah minggu hari Ahad depan kita sudah ganti kitab, dan sebagai kajian tematik pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang silabus syariah dalam rumah tangga, ya. Artinya pokok pembelajaran syariat, ilmu agama, dan penanaman nilai Islam dalam rumah tangga, di mana kita menjadikan beberapa ayat dari surah Luqman, ya, dari surah Luqman. Mulai dari ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak lelakinya, sedang ia senantiasa memberi nasihat kepadanya. Siapa Luqman ini? Luqman itu dalam satu hadis disebut lam yakun Luqmanu nabiyyan. Luqman bukan nabi. Walakin kana 'abdan katsirat tafakkur. Tetapi beliau adalah seorang hamba Allah yang banyak berfikir, bertafakkur. Husnul yakin, lurus, bersih, baik keyakinannya. Ahabballaha ta'ala fa'ahabbahu. Ia mencintai Allah, maka Allah pun mencintainya. Famanna 'alaihi bil hikmati, maka Allah karuniakan kepada Luqman akan hikmah, ya. Hikmah artinya suatu pelajaran yang diambil dari berbagai macam peristiwa. Karena tidaklah ada suatu kejadian, tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalau kita yang kagak biasa mikir, kejadian apa aja kita bilang menyedihkan, kagak enak, yang kita ingat susah kita doang. Kita jarang mikirin apa gerangan hikmah dari ketetapan yang Allah berikan atas kehidupan kita. Ini hidup kok begini-begini aja. Nah, ya. Jadi kita mikirin diri kita dulu. Tapi hikmah di balik kejadian nggak mampu kita jadikan sebagai suatu pelajaran. Nah, ini Luqmanul Hakim, Luqman seorang yang bijaksana. Beliau ini banyak berpikir tentang alam, kejadian ini itu dan lain sebagainya. Selain akidah beliau ini luar biasa kuat, selain kecerdasan beliau dalam memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ini bukan siapa-siapa,
kalau untuk ukuran orang yang mulia di masa kita sekarang ini. Beliau ini dalam satu riwayat seorang budak kulit hitam, negro, hitam, budak, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, nggak berharta, tapi dimuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Tadi pagi saya lepas taklim subuh ada yang nanya, Ustaz, kalau kemiskinan itu bisa membawa kepada kekufuran, Ustaz? Miskin apa? Iya, orang yang nggak berharta, Ustaz. Saya bilang nggak. Itu hadisnya, Ustaz, kadal faqru ayyakuna kufran. Fakir, miskin yang disebut di hadis tersebut, guru kami Mu'alim Syafi'i Hadzami pernah menjelaskan menerangkan yang dimaksud adalah miskin ilmu. Ya, bukan miskin harta. Banyak orang mulia memiliki akidah kuat, tidak berharta. Ya. Tapi Ustaz, rata-rata yang dikristenin itu ya orang miskin memang. Iya, dia miskin ilmu sekaligus miskin harta. Orang kalau cuma ketimbang miskin harta doang, ilmu mantap, menimbulkan keyakinan yang baik di dalam hati, nggak bisa goyah, nggak akan goyah. Kayak karang di lautan, ombak menerpa segimana besarnya tetap mantap. Nih yang namanya akidah. Ya, kalau udah paham, ngapain? Ya, kita tukar sesuatu yang dahsyat, hebat, menakjubkan, nikmat, keagungan, kemuliaan dengan sesuatu yang najis, yang kotor. Alhamdulillah. Nah, inilah hadirin ya. Jadi Luqman ini demikian karena memang dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Demikian itu ya. Jadi penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti ya. Jangan dilihat dari latar belakang materi. Sekali lagi ya, ini penjelasannya. Allah menampilkan satu tokoh yang bukan siapa-siapa dalam masyarakatnya, tapi Allah berikan hikmah yang luar biasa. Baik, Luqmanul Hakim dia memberikan pengajaran tentu dengan hidayah Allah, tuntunan Allah. Ini pengajaran luar biasa. Itu pengajaran memiliki tahapan. Tidaklah beranjak pada tahapan yang berada di depan kecuali tahapan sebelumnya telah diselesaikan. Apa itu yang pertama? Beliau ini ya tidak henti-henti memberi nasihat pada anaknya. Apa dikatakan? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku saya, jangan kau sekutukan Allah. Jangan serikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan. Tafsirnya langsung saya baca terjemah ya. Kita baca bahasa Arabnya dulu. Awadkur liqawmika mu'adzata Luqman al-Hakimi liwaladihi hina qala lahu 'adha nasihan mursyidan ya bunayya kun 'aqilan wa la tusyrik billahi ahadan basharan aw sanaman aw waladan. Katakan kepada kaummu wahai Nabi. Ini perintah pertama kepada Nabi Muhammad Al-Quran.
Wahai Rasul, perintahkan, ceritakan kepada kaummu nasihat Luqman, orang yang bijak, kepada anaknya ketika ia mengatakan kepada anaknya hal keadaannya sebagai seorang pemberi nasihat, orang yang memberi petunjuk. Wahai anakku sayang, jadilah orang yang berakal. Jangan sekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Ya, jangan sekutukan Allah dengan manusia, dengan berhala. Dikatakan Tuhan punya anak, jangan. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Ai inna syirka qabih. Musyrik menyekutukan Allah itu buruk. Hadirin, zalim, zulmun secara bahasa maknanya wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatu kita taruh di atas lekar misalkan, bukan tempatnya. Sepatu di rak sepatu di bawah. Secara bahasa namanya zalim itu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Jadi siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk? Allah pencipta, bagaimana dipersamakan dengan ciptaannya? Mempersamakan Allah dengan berhala, dengan sapi, dengan monyet, dengan bintang, dengan manusia, maka tidak diragukan lagi orang yang melakukan kemusyrikan sungguh merupakan kezaliman yang besar karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini Allah Maha Pencipta yang menciptakan segalanya. Bagaimana mungkin dianggap ada sekutu? Ada sesuatu dari makhluknya yang sama-sama berkuasa sebagaimana berkuasanya Allah. Nah, begitu ya. Jadi orang musyrik adalah ahmakun nas, manusia yang paling bodoh. Ya. Maka kita bingung, sapi, atau tahu sapi ya? Sapi suci di India masih ada tuh agamanya. Sapi masuk ke masjid, dari ya masjid umat Islam India, dia masuk digeprak tuh sapi. Gara-gara sapi digeprak perang. Ya, sapi mau kotoran bagaimana? Ya, gitu orang kafir kalau kuat habis gitu ya, diintimidasi. Nah, jadi ada lagi monyet. Coba bayangin, monyet dipertuhankan, termasuk manusia. Kok Kristen kan, ya emang sih nggak nyembah Nabi Isa secara nyata, tapi menyatakan Nabi Isa pun punya kuasa sebagaimana Tuhan, juru selamat segala macam. Padahal Nabi Allah Isa pun hamba Allah, tidak ada yang dapat dilakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi yang mempertuhankan bintang, yang mempertuhankan matahari dan seterusnya. Nah, ini ya. Kemudian ayat 13 ya, langsung kepada ayat 16. Karena 14-15 diselingi akan akhlak kepada orang tua, bakti kita kepada orang tua itu seperti apa, ya. Jadi kita langsung kepada lanjutan nasihat Luqmanul Hakim. Dalam ayat 16
Luqmanul Hakim memberikan nasihat. Nah, ini. Jadi setelah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, pelajaran apa lagi yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita? Sebagaimana Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada para sahabat. Nabi diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada para sahabat. Nah, kita pun demikian. Ya hadirin. Saat kalau anak tidak bisa dibilangin, sampaikan tetap. Ya. Yang penting dia udah pernah dengar. Hidayah kita nggak tahu kapan dia mau balik kepada kebenaran. Ya, habis sampein, doain, gitu. Jadi anak jangan dilaknat. Sekali lagi anak jangan dilaknat. Jadi kalau anak itu bilang memang dasar anak setan, berarti kalau anak kita anak setan, kita ini bapak aja setan. Mestinya gimana? Udah dong, mau bilang apa? Mau rezeki kita anak begitu. Ya. Jadi yang kedua, tahapan kedua dari nasihat Luqman apa? Menanamkan tentang pelajaran sifat wajib bagi Allah. Kita udah pernah belajar sifat 20. Udah bahas kita ya, sifat 20. Allah memiliki sifat, Masya Allah, luar biasa banyak. Segala yang indah, yang sempurna, yang agung, yang mulia, itu adalah sifat Allah. Dari sekian sifat yang tiada terhitung, ulama bikin konsep pembelajaran yang disebut sifat 20. Itu namanya konsep pembelajaran akidah. Kalau kita paham ini sifat 20, insya Allah yang lain-lain nanti. Kan susah tuh bikin konsep pelajaran seperti itu. Dan ternyata setelah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menetapkan metode pelajaran seperti demikian, beliau pemahamannya ini, konsepnya ini, metodologinya ini diikuti, dipelajari, diamalkan, disebarkan oleh ulama-ulama hadis dan ulama-ulama lain. Jadi kalau kita sebut seluruh ulama, mulai Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, segala macam deh. Semuanya berfaham Asy'ari. Tuh ya. Dari sekian banyak, karena Al-Quran nggak mungkin semuanya disebut. Satu mewakili apa? Sifat Allah, ya, yaitu Maha mengetahui. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada suatu amal kejahatan meskipun sebesar biji sawi, ya, meskipun sebesar biji sawi, artinya sekecil apapun itu perbuatan dari dosa dan kemaksiatan, fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kemudian itu amalan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya kelak Allah akan mendatangkannya pula. Nah hadirin, ini semakna dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini sangat menakutkan hadirin. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, sekecil apapun, kelak dia akan melihat ganjaran balasan yang Allah berikan. Kejahatan pun demikian. 40 tahun yang lalu kita pernah berbuat salah sama orang, kita belum minta maaf,
Kemudian kita belum bertobat atas dosa tersebut. Terus kita masih dibebani oleh dosa dan kesalahan. Kalau kita udah tobat, minta maaf, selesai. Nah, sudah dibahas tuh masalah tobat ya. Makanya kita ingat dosa-dosa yang lalu ya. Kenapa? Mungkin ada yang belum kita taubati. Apalagi umur udah semakin lama semakin banyak umur kita. Udah kurang-kurangin nyakitin orang. Ya. Yang namanya sosialisasi kita harus hati-hati dengan manusia. Kita khawatir salah ngomong, apa kita celah orang, ternyata dia sakit hati dan kita tidak sadari, ternyata kita bakal dituntut kelak di yaumul qiyamah nanti. Na'udzubillah. Nah, ya, dosa-dosa yang begitu. Nah, jadi yang kedua di sini, ya, innallaha latifun khabir. Kenapa? Karena meskipun teramat sembunyi itu amalan, kayak disebut di dalam batu, di langit, di bumi, Allah bakal datangkan itu. Kenapa? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Halus itu latif, detail, rinci. Ya, tapi sedetail-detailnya Allah tahu itu. Hadirin sekalian, nggak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Kapanpun, ya, ungkapan ulama yang sering saya sampaikan, yakni Asy-Syaikh Al-Balkhi, "Aba tastahi min maulad taskun fi ardi wa ta'si wa ta'kul rizqi wa anta ta'lam anna Allah yara." Tidakkah kau malu pada Tuhanmu? Kau tinggal di buminya Allah, kau makan rezekinya Allah, dan kau yakin pula bila mana kau bermaksiat Allah melihat. Gak malu kamu sama Tuhan. Hadirin, ya. Jadi Allah Maha melihat, ya. Ini sifat Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kalau kita bawa tertanam di hati sifat muraqabah, sikap senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemanapun kita berada, terhindar kita dari kemaksiatan. Kenapa? Orang kagak lihat, tapi Allah nggak pernah lepas pengawasan kepada kita. CCTV bisa rusak, tapi pengawasan Allah tidak akan pernah mengalami gangguan. Subhanallah. Hadirin sekalian, ya. Jadi kalau kita udah bisa ibadat seakan-akan dilihat Allah, ya Allah, malu kita mau ngomong apa? Malu ibadah seakan-akan dilihat, diawasi oleh Allah. Ya. Kalau ada sidang, ya, total datang, periksa, bagaimana kira-kira karyawan yang kerja, pegawai yang kerja bagaimana? Waduh, langsung rapi, apa jadi bersih? Ya, jadi mungkinkah kita sholat saat di rumah dalam kesendirian? Terus kita sholat malas-malasan, asal-asalan. Lah, kita menyembah kepada yang maha mengetahui. Yang kita sembah ini maha hidup, maha melihat, maha mengawasi. Coba bayangkan, ya Allah, kita. Ya, kalau di rumah biasa aja. Wadduha al-laili idza saja ma wada'aka rabbuka ma qala. Di rumah kalau giliran dari jadi imam, wadduha wal-laili
إذا سجى ودعك ربك وما قلى. Jadi imam, ya Allah, ngapain bisa beda begitu? Nah, hadirin, berarti membagusin suara karena Allah, karena manusia. Karena manusia, malu kita. Masa kita sholat nyembah Allah, berkata-kata dialog dengan Allah sembarangan, rapi. Kita nih kayak gamis di rumah, ada celana ala kadarnya, kayak kaos kutang doang lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak dosa, cuman adab kita mana? Allah. Adab, ya. Kayak Al-Quran nih. Kita lagi ngebahas Al-Quran. Seandainya antum dapat surat dari seorang sahabat yang mulia, dimuliakan orang, punya nama, dapat surat dari beliau, kira-kira bagaimana antum membaca suratnya? Pelan-pelan dibaca. Surat dari siapa? Rasulullah. Kata per kata kita selami maknanya. Tidak kita sisakan, semuanya kita baca. Ini dari manusia, orang yang dimuliakan, yang punya jabatan dan kedudukan, yang sedang populer. Betul-betul kita baca dengan merenungi isinya. Lah, sekarang Al-Quran bagaimana? Bacanya kita Al-Quran bagaimana kira-kira? Tanpa kefahaman, tahun demi tahun, nggak ada keinginan. Ini artinya apa ya? Biarin aja, yang penting baca. Memang membaca tanpa kefahaman tetap dapat pahala. Yang penting hati kita mengagungkan bahwa ini adalah firman Allah. Memang demikian. Tapi masa sih bertahun-tahun sampai umur 50 tahun kita masih kagak ngerti juga apa yang kita baca? Nah, apa sih itu pesan Allah? Apa sih firmannya? Isinya sebenarnya apa sih? Tuh. Tadi surat dari teman kita pahami betul-betul itu. Giliran Allah, kalamnya biasa aja kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sehingga banyak orang yang membiarkan sehingga 5 panggilan tidak terjawab, 114 pesan belum dibaca, 5 panggilan belum terjawab, 5 panggilan tidak terjawab, 114 pesan belum dibaca. 5 panggilan apa Ustaz? Hayya 'alas shalah. Panggilan itu. Panggilan itu. Hayya 'alas shalah kita pura-pura budak. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak nyampe kaki kita ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya terkesan. Ada satu menteri, saya lagi demen sama menteri ini. Nah, kenapa kan kita demen pejabat? Boleh nggak? Boleh ya. Karena dia ngomong begini, Pak Menteri, kesuksesan itu yang bagaimana sih? Apa dia bilang? Sukses itu kalau kita masuk surga. Sukses itu kalau kita masuk surga, itu sukses banget. Namanya Purbaya. Kalau ceritain yang baik boleh. Namanya siapa? Purbaya. Dia nggak kenal aneh. Kita juga nggak kenal dia. Gitu. Cuma tempat ini, masya Allah, pemahaman, ya, pemahaman agamanya, masya Allah, menteri. Ya Allah, mudah-mudahan ada ke 10 aja lagi yang kayak begini.
biar benar. Kita ya Allah, terkesan kita ya di tengah dekadensi moral, merosotnya akhlak, ada yang ngomong begitu, pejabat lagi yang ngomong. Allah, kan enak tuh, kayak tanah tandus tiba-tiba hujan, kayak begitu modelnya. Ya. Jadi kita lanjutkan ke Luqman ya. Jadi yang kedua apa? Setelah mentauhidkan Allah, yang kedua mengenal akan sifat Allah. Dari sekian sifatnya yang diungkapkan dalam ayat ini adalah Maha mengetahuinya Allah. Pelajaran yang ketiga kita lihat. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat dengan baik dan benar sesuai dengan rukun dan syaratnya serta kesunahannya dan berkesinambungan. Jangan asal-asalan. Itu makna iqamah. Itu makna iqamah. Ya, lakukanlah sholat. Setelah mengenal Allah, mengetahui sifatnya, makrifat kita mendalam kepada Allah yang menciptakan kita, maka kita sembah Allah dalam sholat kita. Nah, karena jangan sampai kita sholat, kita nyembah siapa nih? Siapa yang kita sembah? Allah. Allah siapa? Ya Tuhan. Yang bagaimana maksudnya? Ya pokoknya Tuhan. Gak ngerti juga. Jadi pertama dalam ibadah, ya kita mesti kenal siapa zat yang kita sembah setiap hari. Maka pembelajaran itu ada sifat Allah. Biar kita kenal sifat Allah. Ya Allah, Allah Rahman, Allah Rahim. Nah, ikutin silabus syariahnya Luqmanul Hakim. Nanti di rumah dibuka Luqman ayat 13, 16, 17. Ya, dari ayat 13 nanti. Ya. 16, 17, 18, 19. Ya bunayya aqimis shalah. Setelah memerintahkan salat berarti beribadah. Dari sekian banyak ibadah yang Allah wajibkan atas kita, memang salat yang paling utama. Tapi semuanya wajib kalau memang syarat segala macamnya kita telah memiliki tentunya. Ya, wajib pula kita imani. Ya, hadirin. Jadi salat ini mewakili ibadah-ibadah yang lain. Nggak mungkin dong satu-satu. Ini kan Al-Quran semuanya ngebahas. Ya, jadi secara globalnya dari sekian ibadah salat disebut. Nah, ya, lakukan salat. Berarti kalau lakukan sholat itu termasuk gak mempelajari hukum tentang sholat? Termasuk, udah satu paket itu. Bagi belajar tentang sholat, jangan sampai ketuker. Ya, rukun dikate sunnah, sunnah dikate rukun. Nah orang so tahu sekarang gak mau bermadhab, langsung ke hadis, dia bingung bisa baca hadis. Kok lain lah? Di sini 3, di sini 1 doang. Makanya pakai madhab. Keder gitu. Kalau pakai madhab enak, dimudahin. Ulama ajarin tuh. Sumber madhab itu Quran sama hadis, ijma dan qiyas. Menolak madhab berarti menolak sumbernya. Menolak madhab berarti menolak Al-Quran. Kan sumber madhab Al-Quran. Pembahasannya panjang kalau kita dalamin lagi ya, sering saya sampaikan ya. Nah, setelah memerintahkan ibadah, apalagi wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nah ini berat. Insyaallah perintahkan orang untuk berbuat kebajikan, laranglah manusia dari berbuat kemungkaran. Tuh, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Berat gak
Kita kalau setiap jangan orang dulu deh, anak kita deh. Setiap hari kita suruh sholat, ujung-ujungnya dikata apa? Bawel ya, Abi. Tuh. Padahal kita hati tulus, ikhlas, kepengen kita punya anak selamat. Jawabannya seperti itu. Tetap mesti apaan? Tetap kita mesti ikut ayat selanjutnya. Wasbir ala ma asaba. Setelah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, wasbir ala ma asaba. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini bukan perkara gampang. Kenapa? Penuh tantangan. Ya Allah. Ya, penuh tantangan. Pakai hikmah kita pikir dulu gimana caranya. Ya, orang bisa terkesan dengan agama, bisa kembali semangat hidupnya, bisa mengenal Allah, mengenal hukum syariat. Ini masya Allah. Ya, kita berhadapan dengan manusia yang otaknya cuma isinya dunia. Gimana caranya? Kita mikir muter tuh kepala kita, gimana caranya? Di tengah masyarakat materialisme kayak begini, kiranya nasihat apa ya yang mesti kita sampaikan pada mereka? Apa perlu? Sholat, enggak sholat mau jadi apaan? Oh, apa yang begitu yang pantas? Ayo sholat, ya. Kalau nggak sholat, bagaimana pertanggungjawaban kita? Kalau kita lembut melulu, ya, hadirin, terkadang perlu ada warna dalam penyampaian. Apa? Misalkan ingatkan kita punya al-bad'u, objek dakwah kita, baik saudara, baik anak, pokoknya keluarga dekat atau kawan, teman dekat. Kita bilang, Bang, kita kan bakal mati ya. Dari kita bawa yang sekarang kita anggap penting, kalau kita nanti udah sakaratul maut gak ada penting. Apa yang penting? Emang bisa ada tolongin kita untuk tetap hidup? Kalau malaikat Israel udah diperintahkan untuk mencabut, wow. Coba kalau bukan kita sholat 5 waktu kita jaga, amalan apa lagi? Ini amalan keseharian yang wajib, yang nomor 1 kita gak kerjain. Ya Allah, bagaimana amalan yang lain? Modal kita apa? Ya, orang surga emang lengkang aja begitu? Gak mungkin. Ya, kita mesti bawa iman, ketakwaan dan amalan soleh. Nggak punya, sengsara selama-lamanya di negeri kemudian. Siksanya juga ya Allah. Ceritain, ceritain. Orang kalau kagak sholat, hukumannya sebagaimana yang pernah Nabi ceritakan. Waktu Mi'raj, Nabi diantarin sama malaikat Jibril melihat penghuni neraka lagi ngapain yang penghuni neraka. Ya Allah, ada di antara mereka hukumannya adalah dia ngertok kepalanya sendiri dengan batu besar sampai pecah kepala. Udah habis kesakitan, mati, dihidupin lagi, digotok lagi, habis mati, dihidupin lagi. Ya Allah, malaikat Jibril, ini orang salahnya apaan? Nabi, ini orang dulu tinggalin sholat 5 waktu. Kok bisa begitu? Sebab apa? Kenapa parah? Orang kalau tinggalin sholat, alasan banyak alasannya. Anu gak sempet. Kalau maghrib jalanan macet.
Emang di kantor nggak bisa? Kantor udah ditutup. Sebentar kek di masjid mampir. Ya, ada takut kalau parkir kan motornya hilang. Ada aja. Ada aja alasannya. Tuh yang beralasan main apa itu? Mainnya akal. Akal aja adanya di mana? Di otak, di kepala kita. Maka kepala kita yang dihancurin. Tuh. Ada meeting. Kan meeting kalau kita punya fulus, ntar ibadah kita tenang. Iya cuma kapan ibadahnya? Meeting dulu. Iya meetingnya mau sebentaran, sholat berapa lama aja sih? Ada orang sholat 30 menit, gak ada. Lama bener sholat 30 menit, paling 10 menit. Ya hadirin ya, paling 10 menit, 20 menit deh. Ambil sekalian wudhu segala macam. Ya Allah, pengen gak dikerjain. Ya, dengan akal aja. Sebab kerjaan rumah banyak, anda lagi capek. Kif, Masya Allah, capek gak sholat. Ya, sholat itu batasannya akal. Selama akal ada, nggak gila, kita nggak gila nih. Selama itu pula sholat wajib. Lagi tempel Ustaz tempat tidur tetap wajib. Bagaimana? Kan ada orang yang istinjain kita, cebokin, wuduin, kecuali kagak ada baru. Tuh, makanya kita penting tuh. Ya mudah-mudahan saudara sekarang deh, yang belum punya anak nih, niatin mau punya anak, ajarin wudhu bagaimana. Ya, ntar cara wuduin kita kalau kita sakit bagaimana. Kan sedih kalau kita pengen mati nih lagi sakit, ya Allah, pengen sholat. Dari tadi nih najis belum dicuci-cuci, tuh gimana? Orang kita nggak bisa bangun. Kalau gitu enakan langsung meninggal. Ya kan yang ngatur bukan kita. Kita nggak tahu akhir kita kayak gimana. Nah, hadirin ya. Jadi ini ibadah sholat, ya Allah, aqimis sholat. Ya, kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Mau ada teman kita nasihatin, tapi kita larang jangan. Ente lama-lama kayak ustaz enak kan gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya Allah ingetin di ayat ini setelahnya wasbir 'ala ma asabak. Bersabar atas apa yang menimpamu, sebab amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Ya Allah, ya sabar. Nah, kenapa? Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang penting. Ya, yang disebutkan tadi termasuk perkara yang penting, hakikat iman, kesabaran atas sesuatu yang tidak disukai. Ya, jangan sampai hawa nafsu kita yang kemudian berperan. Kan ada orang pertama baik, sholat, apa sih? Masing-masing aja pakai nasihatin orang. Wow, kira-kira gimana tuh bahasa selanjutnya? Ente aneh menyuruh ente sholat bukan buat aneh. Ente gak senang aneh bilangin. Berantem gak tuh? Jadi berantem tuh. Nah makanya wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya Allah, ini Al-Qur'an subhanallah. Pelajaran berharga buat kita. Udah, kita pakai akal, dia nggak pakai akal, kita yang pakai akal. Ngapain kita ikutin dia? Nah, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Nah, pelajaran selanjutnya yang diberikan Sayyidina Luqman setelah tauhid, ma'rifat pada sifat wajib bagi Allah, ibadah, amar ma'ruf nahi munkar dengan kesabaran. Nah, baru yang terakhir akhlak. Apa? Wala tus'ir khaddaka linnas. Anakku sayang, jangan kamu palingkan pipimu ya bagi manusia.
disebut pipi yang dimaksud muka. Dzikrul khas urida bihil 'am. Disebut sebahagian yang dimaksudkan keseluruhan. Sama kayak kita bilang kalau bahasa Betawi kan, Ustaz nggak kelihatan batang hidungnya kemana? Batang hidung saya doang, sampai keseluruhan dari saya. Keseluruhan. Kok yang batang hidungnya doang? Nah itu dzikrul khas urida bihil 'am. Ya. Jadi apa maknanya di sini disebutkan? Ini orang, apalagi saudara datang ke rumah sampai buang muka begini. Orang kalau buang muka kagak ngeliat, itu orang kesinggung. Ya. Ya lihat berseri-seri, dicemberutin Zat, biarin aja dia cemberut. Ya. Ini akhlaknya. Sekali lagi akhlak, ya. Jadi kalau sampai orang datang sekali dua kali kita buang muka nggak mau lihat dia, ini udah luar biasa. Ini namanya bukan satu akhlak yang diajarkan di dalam Islam, bahkan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Sebab akhlak budi pekerti bahagian dari syariat. Jadi syariat bukan akidah dan ibadah doang, akhlak pun bagian dari syariat. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Berjalan dengan kesombongan, ya termasuk kalau dapat mobil baru nih, kan yang di atas muka bumi juga. Lexus paling baru, belum leader kampung, leader nih. Bapak Fulan udah ngeter-ngeter dulu pakai mobil barunya kenapa? Wow. Kecuali kita kayak tukang modong-modong, sampai yang kita kenal, naik, cobain mobil barunya. Tapi kalau kita punya harta cuma buat manas-manasin orang nggak punya, buat apa? Jadi laknat, jadi siksaan, jadi nggak manfaat. Na'udzubillah. Harta yang Allah beri mesti menjadi wasilah supaya kita gampang ibadah, begitu. Bukan malah menjerumuskan kita dalam jurang maksiat. Itu kalau misalkan kita udah bayar segala macam nih, zikir kan enak. Tapi rumah belum bayar, anak belum bayar, ini ya Allah zikir. Pak, beras habis nih. Khusyuk gak zikir kira-kira? Khusyuk tuh. Itu ya, harta tuh buat wasilah sekali lagi. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyika. Ya. Waqsid itu artinya pertengahan, sedang dalam berjalan. Apa maknanya? Kalau jalan tuh jangan terburu-buru, jangan lelet. Orang kalau lelet temen nggak orang? Nyuci piring cuma dikit, piring sejam. Nyuci apaan piring sampai sejam? Kan kalau sendok kan, jadi terburu-buru lain. Gerak cepet. Orang anak sekarang bilangnya gecek, tapi tetap sempurna kerjaan yang dilakukan. Tengah-tengah tuh. Tengah-tengah terburu-buru lelet. Kalau jalan pelan, kecuali orang udah tua deh, udah pelan, ya Allah. Sampai kalau jalan terburu-buru aja nabrak. Kayak seperti kikir, antara kikir dan boros, kan tengah-tengah tuh. Ya. Maka dalam hadis, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Nah, kemudian waghdud min sautika, lunakkan, rendahkan suara. Inna anqaral aswat la sautul hamid. Sesungguhnya suara yang paling kagak enak itu sungguh suaranya keledai. Kalau ngomong sama orang tua, misalnya, Pak, mana
Enak gak suara begitu? Ya Allah, Pak, memang ada HP, kan enak. Memang udah dengar, udah tahu. Kalau ya Allah, subhanallah. Ini Al-Quran pertama kali turun di mana? Mekah, Madinah. Antum tahu tipikal orang Mekah dulu, masya Allah, sampai sekarang. Kalau ngomong gue deh, ngomong makanya waktu umroh waktu itu saya lagi di hotel nih lagi makan dengan Habib. Habib ini berantem nih, berantem. Apa kata Habib? Nora itu dia lagi ngobrol, lagi ngobrol. Ya, mukjizat Nabi dengan keluhuran akhlak, dengan lunaknya suara, indahnya kata-kata di tengah kaumnya yang luar biasa kasar. Ini akhlak Nabi muncul dengan akhlakul karimah di tengah kasarnya manusia ketika itu, sehingga mengubah orang. Nah, demikian ya pembahasan kita tentang nasihat Luqmanul Hakim. Semoga manfaat. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah jadikan anak turunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, supaya selamat kita semua, saudara kita, kawan-kawan kita, umat Islam seluruhnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, Allah, سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسماء الله خصوصا سادتنا العالمين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى رحم شيخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى وسمرقندي وسيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ بن عبد الله باراس
العباس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العباس والحبيب علي بن حسن العباس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الهبشي والحبيب محمد بن علي الهبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الهبشي وشيخ احمد بن عبد القادر بعشر وشيخ محمد بن احمد بن مشمش وشيخنا كيهني علي محمد شافي هدمي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد اينما كان محل تباعهم ان الله يتغشى بالرحمه والمغفره ويعين على لا اله الا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص اهلها ونذكرنا الله كثيرا في خير وعافيه ولحظه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. الفاتحه. Iya, silakan. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى نرى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربا واستر لنا العورات وآمن الروعات. اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طاس الصحب والحمد لله في النادي والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. إن أريد من الإسلام استطعت في كلام العدل إن هداني الله وإياكم أجمعين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.